Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Karisma dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, kaitan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah. Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Wawasan Nusantara juga mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. Cerminan dari semangat persatuan itu diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan. Nah, demikian semangat perlunya kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan itu jangan sampai menimbulkan negara kekuasaan. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, bukan sentralisasi. Negara kita melakukan otonomi daerah karena melaksanakan amanat UUD NRI 1945 Pasal 18. Jadi landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota. Nah, setiap provinsinya dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten. Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang dan yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada otonomi daerah di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bukan sentralisasi. Penyebabnya adalah yang pertama, wilayah Indonesia yang sangat luas. Yang kedua, daerah-daerah Indonesia memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan. Dengan alasan demikian, maka pemerintahan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada wilayah atau daerah-daerah agar mengurus dan mengatur sendiri kekuasaannya. Berdasarkan itu, maka UUD 1945 memandang perlu adanya pemerintahan daerah. Adanya pemerintahan daerah adalah akibat dari penerapan asas desentralisasi. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom selanjutnya disebut dengan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah yang bersifat otonom atau daerah otonomi meliputi 3 daerah. Yang pertama, daerah provinsi, yang kedua, daerah kabupaten, dan daerah kota. Daerah otonom menganut asas desentralisasi, yaitu asas yang menyatakan adanya penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan demikian, daerah otonom yang sangat luas, pemerintahan daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi di bidang yang pertama, pendidikan, kedua kesejahteraan, ketiga kesehatan, keempat perumahan, ada pertanian, perdagangan, dan lain-lainnya. Pemerintahan pusat menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah untuk mengurusnya sendiri. Nah, pemerintahan pusat hanya menganut 6 urusannya saja. Yang pertama, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.
Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban harus dipikul oleh daerah dan mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya, otonomi daerah tidak bertentangan dengan visi wawasan Nusantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa menciptakan pembangunan dan berkeadilan dan merata di seluruh wilayah tanah air. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah yang telah berlangsung selama ini harus mampu meminimalisir akses-akses yang muncul yang justru dapat mencederai rasa keadilan dan kebersamaan sebagai satu negara. Misal kecenderungan tidak korupsi yang mewabah sampai di daerah dan berebut sumber daya antar daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.